Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Ekawati dari PGSD semester 6 di Malang. Kali ini saya akan membawakan materi mata kuliah IPA SD. Yang akan saya bawakan adalah materi tentang cuaca kelas 3 SD dengan dosen pengampu Ibu Farida Susanti MPD. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak hebat. Jumpa lagi kali ini dengan Sandra. Kita kali ini akan mempelajari tentang cuaca. Apa sih itu cuaca? Yuk kita pelajari bersama-sama. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca bisa berubah-ubah dan cuaca bisa berlangsung dalam waktu yang singkat. Jadi bisa jadi hanya beberapa jam saja dalam waktu sehari. Nah, hal itu bisa kita buktikan dengan cara mengamati dan melihat perbedaan cuaca pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Nah, kalian sendiri harus tahu bahwa di Indonesia sendiri ada satu lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati cuaca dan iklim di Indonesia, yaitu namanya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang kita sebut dengan BMKG, dan itu berpusat di Jakarta. Nah, BMKG sendiri tugasnya adalah mencetak dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan di Indonesia. Nah, kalian sendiri tahu ada berapa jenis cuaca di dunia? Yuk kita sebutin satu-satu ya. Satu, ada cuaca cerah. Yang kedua, ada cuaca panas. Yang ketiga, cuaca berawan. Keempat, cerah berawan. Dan yang kelima adalah dingin. Yang keenam, hujan. Yang ketujuh, cuaca berangin. Yang kedelapan adalah cuaca mendung. Dan yang terakhir adalah cuaca malam hari cerah. Nah, kalian tahu apa itu ciri-ciri cuaca cerah? Yuk kita sebutin satu-satu ya. Cuaca cerah, ciri-cirinya satu, matahari bersinar sangat terang. Dan yang kedua, udaranya hangat. Ketiga, angin berhembus sepoi-sepoi. Yang keempat, awan berwarna biru dan putih bersih, tapi jumlahnya sedikit. Yang kelima adalah saat matahari terbit, langit berwarna kemerahan. Dan yang keenam, langitnya terlihat cerah. Terakhir, terjadi pada saat musim kemarau. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri cuaca panas. Apa ya ciri-ciri cuaca panas? Yang pertama nih, kalau cuaca panas sudah pasti ketika siang hari, matahari tegak lurus di atas permukaan bumi. Dan yang kedua, udaranya sudah pasti terasa sangat panas, menyengat, bahkan mencapai suhu yang tinggi. Yang ketiga, semakin rendah suatu wilayah, maka suhunya akan semakin panas. Dan begitupun sebaliknya, semakin tinggi suatu wilayah, maka suhu akan semakin rendah atau suhunya akan semakin dingin. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri cuaca berawan. Apa ya ciri-cirinya? Satu, cahaya matahari sudah pasti tertutup oleh awan. Dan suhu udara tidak terlalu panas. Yang ketiga, beberapa awan akan berjalan bergerombol membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung. Karena si awan itu sedang mengumpulkan uap panas atau uap air yang diserap dari air laut. Dan yang keempat adalah awannya menebal, menyebabkan langit menjadi sangat gelap. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri udara dingin. Apa ya ciri-cirinya? Satu, tingginya tingkat kelembapan udara. Yang kedua, suhu udara rendah hingga menyebabkan dingin.
Dan yang ketiga, anginnya bertiup kencang. Jadi udaranya dingin karena anginnya bertiup kencang. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri hujan. Ayo, siapa yang suka main hujan-hujanan? Pasti semuanya suka. Anak-anak hebat biasanya paling senang kalau lagi turun hujan nih. Pasti mereka akan bilang, "Mah, ayo aku pengen mandi hujan dong." Gitu. Nggak apa-apa, mandi hujan itu sehat. Tapi kalian harus hati-hati. Hati-hati kalau ada petir. Hati-hati kalau kalian misalnya lagi dalam kondisi keadaan sakit. Nah, jangan mandi hujan ya. Yuk, sekarang kita sebutin ya. Ciri-ciri dari hujan adalah 1. Langitnya menjadi gelap. Yang kedua, mataharinya tertutup oleh awan mendung. Yang ketiga, suhu udara terasa dingin. Dan yang keempat, butiran air berjatuhan dari langit. Nah, yang selanjutnya adalah cuaca berangin. Kalian pernah ngerasain kan pada saat di rumah atau lagi main nih, tiba-tiba angin kencang. Nah, itu namanya cuaca berangin. Apa ya ciri-cirinya? Yuk, kita sebutin satu-satu ya. Yang pertama, anginnya sudah pasti bertiup sangat kencang. Terus yang kedua adalah langitnya tidak berawan. Jadi awannya nggak bisa kelihatan, tidak bergerombol ya di langit. Terus yang ketiga adalah apa? Suhu udara menjadi lebih dingin. Nah, yang keempat, cuaca ini berpotensi menimbulkan angin kencang yang bisa merobohkan bangunan-bangunan atau benda-benda ringan yang dilaluinya. Makanya agak hati-hati ya kalau ada angin kencang pada saat kalian lagi main di luar. Lebih baik kalian waspada, masuk ke dalam rumah dan melindungi diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri malam hari cerah. Apa ciri-cirinya? Ayo, kalau malam hari terasa cerah, terasa udaranya terasa enak, betul. Kita lihat di atas langit sudah pasti langitnya penuh bintang. Itu tandanya kalau langit penuh bintang tidak akan turun hujan, ya. Terus yang kedua adalah saat matahari tenggelam, langitnya berwarna kemerahan, terasa indah sekali. Nah, kalau sore hari saat matahari tenggelam, kalian lihat langitnya merah, bagus ya. Itu tandanya malam hari akan cerah. Malam hari akan banyak bintang. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri cuaca mendung. Apa ayo ciri-cirinya? Pertama, langitnya sudah pasti berwarna kelabu. Dan udaranya terasa agak hangat. Tidak dingin, tapi agak hangat. Itu ciri-ciri cuaca mendung. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri cuaca cerah berawan. Ciri-cirinya adalah matahari bersinar sangat terang. Dan yang kedua, awannya cuma sedikit. Terus awannya apa? Menutupi matahari, tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, kalian sendiri tahu kalau di Indonesia sendiri punya 4 jenis cuaca. Kalau tadi kan kita sebutin ada 9 ya, itu yang ada di dunia. Nah, sekarang di Indonesia sendiri punya 4 jenis cuaca. Cuacanya apa aja? Ayo. Yang satu adalah cuaca berawan, yang kedua mendung, yang ketiga cuaca hujan, dan yang keempat cuaca cerah. Nah, dari sekian banyak yang tadi Miss jelaskan, sekarang kita bisa dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsurnya pun membentuk suatu cuaca akan berbeda-beda pada setiap tempatnya. Unsur-unsur cuacanya apa aja ya? Ayo, 1 ada sinar matahari. Yang kedua, suhu udara. Yang ketiga ada kelembapan udara. Yang keempat ada tekanan udara. Dan yang kelima ada keadaan angin. Yang keenam adalah curah hujan. Dan yang ketujuh adalah keadaan awan. Nah, dari kesimpulan yang tadi sudah Miss jelaskan, kita bisa menarik kesimpulan yaitu adalah
Cuaca berlangsung pada wilayah tertentu dan terjadi dalam waktu yang singkat serta cepat berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena cuacanya yang berubah-ubah, maka membuat kegiatan manusia juga berubah. Seperti apa? Kalau hujan, kita tadinya mau berangkat sekolah jadi agak tertunda. Nunggu hujannya reda atau nunggu hujannya berhenti baru kita bisa jalan sekolah. Atau misalnya ketika hujan, Pak Tani yang biasanya harus ke sawah untuk menanam padi karena hujan jadi tertunda. Jadi itu yang disebut kenapa cuaca yang berubah-ubah membuat kegiatan manusia juga berubah-ubah. Oke anak-anak hebat, demikianlah penjelasan tentang cuaca yang Miss Sandra sampaikan. Semoga apa yang Miss sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap belajar ya walaupun kalian di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.